Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip. Untuk request kali ini cepetan saja ya. Request kali ini tentang cucak hijau trotol. Requestnya itu Om Bro, ciri cucak hijau trotol yang fighter atau bisa digarap untuk lomba itu cirinya seperti apa. Nah, jadi Om Bro di sini memberikan arahan atau membuat video tip dengan cara video teori seperti ini. Jadi sobat semua harus bisa menangkap apa yang nanti akan Om Bro sampaikan tentang ciri-ciri, karena Om Bro tidak membawa alat peraga, dan disitulah keunikan Om Bro berbagi ilmu atau berbagi pengalaman dengan sobat Jamtrok Mania. Tetapi ingat ya, apabila Anda belajar dengan Om Bro secara sungguh-sungguh, secara benar, itu ya hasilnya 95% akan membawa sobat semua meraih kejuaraan. Jadi saat kita bicara cucak hijau atau cucak hijau trotol atau cucak hijau pastol ya, intinya cucak hijau bahan tapi masih berupa trotol, itu yang bisa kita amati ya, bisa kita amati pada perilaku cucak hijau itu sendiri. Biasanya cucak hijau meskipun kondisinya sudah, maksud Om Bro, meskipun kondisinya masih trotol, kalau dia mempunyai mental factor yang hebat atau yang kuat, di usia trotol dia sudah pandai untuk berkicau. Terus yang kedua, cucak hijau itu mempunyai temperamen yang kuat. Artinya cucak hijau itu mudah emosi apabila mendengar suara burung lain. Terus yang ketiga ya, bagian kepala pada cucak hijau itu pilih yang tidak terlalu bulat, tidak terlalu pepak, tapi pilihlah yang sedikit oval. Jadi cucak hijau dengan kepala yang oval itu cenderung mempunyai mental yang bagus. Terus yang selanjutnya, katuranggan ekor ya. Katuranggan ekor untuk cucak hijau berkali-kali Om Bro ingatkan, berkali-kali Om Bro sampaikan ke sobat semua, kalau ekor itu bisa kita jadikan acuan sebagai kita memilih bahan cucak hijau. Karena kelemahan cucak hijau itu kan ada di ekor saat lomba. Jadi sangat-sangat real atau sangat nyata apabila kita membahas atau mengkaitkan cucak hijau factor itu dengan ekor ya, karena kelemahan cucak hijau ada di didis ekor itu. Nah, untuk bagian ekor, pilihlah ekor yang pendek dan pepak. Biasanya dan kebanyakan kalau cucak hijau meskipun itu masih trotol, bila mempunyai ekor pepak ya, terus dia agak rata dan melebar, tidak mengumpul tapi menyebar, itu menandakan cucak hijau itu mempunyai kualitas atau sifat hiper dari lahirnya. Terus yang selanjutnya, cucak hijau itu mudah temperamen atau mudah naik emosinya apabila mendengar suara burung lain. Dan selanjutnya, pandai dan mudah berkicau dan gacor meskipun cucak hijau itu dalam kondisi belum 100% nopeng tapi masih hijau atau trotol. Dan untuk karakter ya, karakter yang pasti saja ya, untuk cucak hijau trotol yang mempunyai karakter petarung atau sifat-sifat factor ya, kita bisa melihat dari satu, ekor ya, ekor pilih yang pepak. Terus yang kedua, mudah emosi atau temperamen mudah naik apabila mendengar suara burung sejenis. Dan selanjutnya ya, cucak hijau itu meskipun dalam kondisi trotol dia sudah pandai berkicau dan suaranya itu tidak pelo ya, tetapi kayak suara burung dewasa itu. Dan yang selanjutnya, apabila mendengar suara masteran atau burung lain, dia mudah menirukan. Itu adalah beberapa trik kita memilih bahan prospek pada cucak hijau trotol. Tetapi apabila sahabat semua itu memilih trotol itu masih berupa trotol dan berada di
kandang yang gede itu ya dicampur-campur atau masih asli berupa bahan mudah hutan. Nah itu yang perlu Om Bro garis bawahi atau Om Bro sampaikan ke sobat semua. Meskipun dengan video teori seperti ini, semoga nanti yang Om Bro sampaikan apabila sahabat semua berburu cucak hijau trotol di pengepul atau di pasar itu bisa mengingat apa yang Om Bro sampaikan. Jadi yang pertama yang perlu sahabat perhatikan di bagian ekor ya, pilih ekor pepak menyebar, jangan yang ngumpul, itu yang pertama. Terus yang kedua di bagian kepala pilih yang agak oval, jangan yang bundar kayak bola ataupun pipih atau pepak kayak pijes itu jangan, tapi pilih yang oval seperti telur itu. Terus yang selanjutnya, karena masih berupa bahan ya, bahan mudah hutan tentunya belum berbunyi, jadi kita hanya melihat dari segi tampilan fisik saja. Pilihlah paruh yang panjang dan melengkung, itu pasti mempunyai suara yang kencang serta lagunya itu empuk atau dia itu jernih, dan itu adalah poin plus yang nantinya bisa membuat lawan-lawan yang ada di depan, belakang maupun di samping itu merasa keder dengan suara yang ditampilkan atau dibunyikan oleh cucak hijau yang tadi kita pilih. Terus yang selanjutnya masalah warna ya, warna itu sebisa mungkin kita memilih warna yang hijau pupus atau hijau terang, karena pada cucak hijau trotol yang hijaunya hijau pupus atau hijau terang itu kebanyakan mempunyai tipikal hiper itu. Dan untuk selanjutnya setelah semua Anda pilih ya, kaki jadi patokan nggak Om Bro? Nggak ya, patokannya tadi ya dari ekor, terus bentuk kepala dan paruh itu acuan yang sederhana tapi hasilnya nyata, nanti bisa Anda praktekkan saat sahabat semua itu berburu cucak hijau bahan, entah itu di pasar, entah itu di pengepul dan yang lainnya. Intinya 3 poin itu sahabat semua pegang, terus Anda praktekkan, dan nantinya pasti akan menghasilkan cucak hijau yang bagus meskipun Anda membelinya dari hasil ngoliok. Nah sekiranya hanya itu ya informasi singkat dari Om Bro, semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan bermanfaat. Salam.